Habis witir kami nanti mau sholat lagi, boleh apa enggak Pak Ustadz? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli samana raka'atin summa yutiru summa yusolli raka'ataini. Setelah witir Nabi masih sholat 2 rakaat. Itu dalil boleh sholat sunat setelah witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Berapa sebetulnya sholat sunat qabliyah ba'diyah? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Semuanya 12 rakaat. Namanya sholat sunat rawatib muakkad. Yang 4 rakaat sebelum zuhur tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Usollinya Pak Ustaz? Usolli sunnat az-zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau yang nggak pakai usolli Pak Ustaz, ya diam aja. Orang niat di dalam. Tapi jangan kelahi gara-gara masalah usolli. Hati kita rusak jadi kelahi, apalagi kalau sampai pukul-pukulan. Tahu orang di luar masjid yang nggak ke masjid. Kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara usolli. Untung kita nggak ke masjid. Lalu kemudian bagaimana dengan qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya? Itu tidak masuk dalam sunat rawatib muakkad, tapi rawatib saja. Dalilnya mana? Ma baina kulli adzanaini shalah, ma baina kulli adzanaini shalah, ma baina kulli adzanaini shalah. Antara azan dan iqamat ada salat, antara azan dan iqamat ada salat, antara azan dan iqamat ada salat. Maghrib, ada nggak azan dan iqamatnya? Ada. Lalu kalau begitu ada nggak sholat sunatnya? Ada. Kenapa masjid kita di beberapa masjid nggak buat kesempatan qobliyah maghrib? Karena kalau dibuat qobliyah maghrib habis waktu maghrib. Jamaahnya lambat terus. Pas Bilal mau qomat nggak jadi. Apalagi yang terlambat itu RT, RW. Bukan di sini ya. Makanya win-win solution. Sampai kelahi itu di masjid. Yang satu mengatakan mesti ada qobliyah maghrib. Karena qobliyah maghrib juga sunat rawatib. Yang satu lagi mengatakan jangan buat qobliyah maghrib. Karena kalau kita buat qobliyah maghrib habis waktu maghrib, jamaah terlambat datang. Akhirnya diundang Ustadz Abu Somad untuk menyelesaikan konflik antara Ukraina dan Rusia ini. Maka saya pun menjelaskan dalil-dalilnya bahwa qobliyah maghrib itu ada. Saya katakan hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Ma baina kulli adzanaini shalah, ma baina kulli adzanaini shalah, ma baina kulli adzanaini shalah. 3 kali Nabi mengatakan antara azan dan iqamat ada salat, dan sahabat pernah melakukan qobliyah maghrib, Nabi enggak melarang. Memperbanyak sholat sunat. Lalu kemudian kalau malam Pak Ustadz, sholat sunat tarawih, habis tarawih witir. Habis witir kami nanti mau sholat lagi, boleh apa enggak Pak Ustadz? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli samana raka'atin summa yutiru summa yusolli raka'ataini. Setelah witir Nabi masih sholat 2 rakaat. Itu dalil boleh sholat sunat setelah witir. Makanya habis sholat tarawih jangan pulang. Man kana yusolli ma'al imami hatta yang sharif. Siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai witir, qiyamil lailah, dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Jadi jangan tinggalkan imam witir. Habis sholat witir dengan imam, nanti malam bangun sholat lagi. Sholat apa? Ya ambil wudhu, masuk masjid lagi, tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Memperbanyak sholat sunat. Mohon maaf Pak Ustaz, saya ini udah tua. Sholat sunat itu, jangankan sholat sunat, dengar cerita Ustadz aja rematik saya kumat. Islam ini bukan agama pemaksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sholat sunat nggak bisa, maka amalan setelah sholat sunat yang kedua memperbanyak khatam Quran.